warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar semua. Masih di 102,3 FM Radio Tuntung Bandung hari. Dan hari ini senang sekali bisa menyapa Anda semua dalam program pagi hari ini Talkshow Kala Menyapa. Di studio kami sudah kehadirkan 3 narasumber dari satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Haji Bambang Susudarisman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian hari ini juga ada di studio Bapak Insinyur Riyadi MA. Beliau adalah koordinator bidang perencanaan analis dan Pak ya. Sorry. Dan beliau juga merupakan anggota tim gugus tugas percepatan COVID-19. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Dan di studio juga ada Bapak M. Yuliansyah SKM, anggota tim sosialisasi dan edukasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, untuk rekan dengar setia Tuntung FM, pagi ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon ke nomor 0812 566 75766 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 081256675766. Oke, baik. Kita juga bisa dengarkan yang kita bisa live streaming yaitu di website kita kesehatan.outcap.go.id. Ya, baik. Selama 60 menit ke depan kita akan hadir dengan informasi bersama tim gugus tugas hari ini, Bunda ya. Iya. Bu Pri dan Mama Mulyadi hari ini. Oke. Baik, yang pertama mungkin Pak silakan dipaparkan dulu ini mungkin tentang tema kita hari ini mengenai adanya Pergub baru ini Bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cintai pendengar radio untuk Bandung FM 102,3 ya. Saya diberi kesempatan hari ini untuk sama-sama memberikan sebuah sosialisasi lah tentang Pergub yang baru terbit tanggal 28 tadi, Pergub nomor 99 tahun 2020. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Saya izinkanlah menyampaikan salam cegah COVID, salam pakai masker, cuci tangan dengan sabun di hari mengalir dan jaga jarak. Itu adalah salam kita. Baik, para pemirsa sekalian, hari ini terima kasih nih Mbak yang cantik, Mbak Siti, Mas. Kami diundang. Kalau di sini Bu Pri, Bu, namanya. Oh, Bu Pri. Iya. Bu, saya tambah Bu Pri yang cantik. Nah, Bu Pri ya. Mas siapa? Amang Mulyadi. Amang Mulyadi. Jadi ini kesempatan yang baik dan memang ini adalah saatnya fase untuk sosialisasi. Kita mulai kemarin setelah diterbitkan tanggal 28 ini sampai nanti 18 Agustus. Tanggal 19 Agustus sudah kita berlakukan untuk Pergub ini. Jadi Pergub ini biar pemirsa tahu, ini adalah Pergub Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 99 tahun 2020 tentang protokol kesehatan COVID-19 dan pengenaan sanksi. Jadi ada dua Mas. Kita mengatur bagaimana protokol kesehatan COVID dan juga kita mengatur bagaimana sanksi terhadap pelanggaran. Jadi Pergub ini mengatur protokol kesehatan di banyak hal, terutama tempat umum itu ada di area publik kan seperti terminal, pasar, kemudian juga area kantor, tempat kerja, tempat ibadah, kemudian juga pasar itu sendiri ada protokolnya khusus kita bikin, sekolah, madrasah, pesantren juga ada protokol kesehatannya, perjalanan dari daerah terjangkit. Kemudian juga perusahaan yang memperkerjakan WNA asing juga kita ada protokolnya dan terakhir protokol khusus. Ini sudah kami share di Facebook. Kalau masyarakat ingin tahu lebih banyak kami siap share. Kita sudah share kemana-mana, grup kepala desa juga. Dan intinya adalah yang perlu dipahami masyarakat, Pergub ini adalah tindak lanjut upaya kita untuk sama-sama mencegah dan memutus mata rantai COVID. Berbagai upaya kita sudah lakukan, gugus tugas juga melalui edukasi, sosialisasi secara persuasif, teguran,
semuanya dari gugus tugas kabupaten sampai kecamatan, desa juga sudah melakukan ribuan masker sudah kita berikan pada masyarakat. Tapi ternyata memang merubah perilaku masyarakat itu ada hal yang memang perlu waktu, Pak, dan perlu perjuangan yang super keras. Karena sampai saat hari ini, sampai hari ini yang kami pantau, masih ada masyarakat yang tidak taat dengan protokol. Tapi sebagian besar, Pak, sudah mematuhi. Saya lihat juga di jalan, di mana-mana saya ketemu tuh masker dipakai, juga di mana-mana sudah ada tempat cuci tangan, jaga jarak juga di restoran, rumah sudah menerapkan, tapi masih ada yang melanggar. Sehingga kalau kita ingin menyelamatkan yang patuh, kita harus menerapkan edukasi yang represif, artinya ada sanksi, Pak. Selama ini teguran kasih masker, teguran. Sekarang apabila nanti dia dapati petugas Satpol PP ada masyarakat yang tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak yang berpotensi kerumunan, itu ada sanksinya. Nah, ini lebih penting, Bu. Ya, siap, Pak. Baik, Pak. Sebelum lanjut mungkin saya pengen flashback dulu, Pak, ini mengenai di perbedaan, Pak, ya. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih krusial dari itu enggak, Pak? Silakan. Positif COVID belum menurun, selalu meningkat. Nah, ini membuat kita harus ekstra lagi, Pak. Bagaimana kita bisa menurunkan angka positif ini menjadi kurvanya menjadi melandai, ya kan? Tapi kita alhamdulillah untuk kesembuhan kita sudah di atas 50% ya, Pak Yuli. Ya, terakhir kan 630 kita yang sembuh 300 berapa? 58 ya kalau nggak salah. Jadi angka kesembuhan sudah bagus, Pak. Tapi tetap ada penambahan angka yang memang positif COVID, sehingga kami harus melakukan hal yang lebih. Ini terpaksa sebenarnya terpaksa, tapi nggak mau agar masyarakat lebih patuh lagi sehingga ada sanksi. Harus terbit aturan ini. Iya, sebagai payung hukum kawan-kawan di lapangan untuk bisa betul-betul menegakkan aturan, dan ini adalah filosofinya menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kemudian saya terangkan untuk sanksi. Nah, ini, Pak, penting. Jadi tidak semua protokol kesehatan kita beri sanksi. Kita untuk tahap awal yang kita beri sanksi ada yang penting 2 dulu. Tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak yang berpotensi kerumunan. Di samping itu juga kita juga sanksi untuk denda untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Itu denda. Nah, apa itu sanksinya? Nah, ini yang perlu baik. Tolong dipahami, sanksi ini berjenjang, Bu. Misalnya masker ya, masker. Si A, misalnya kedapatan petugas Satpol PP dan kepolisian tidak pakai masker, tidak ada sama sekali. Kadang-kadang dia ada membawa, Pak, tapi dalam tas. Nah, itu cukup ditegur, suruh pakai. Nah, kalau dia tidak memakai sama sekali atau tidak digulung, maksud saya tidak memakai sama sekali, tidak ada sekali, itu ditegur oleh petugas, kemudian dia wajib menyiapkan 1 masker untuk diinjak, untuk diri sendiri. Jadi di hadapan petugas. Itu yang kedua, ketika si A ini kembali melanggar, itu kita kenakan denda 5 masker. Artinya enggak sekaligus di situ. Tidak. Jadi ini nanti protoknya akan disusun oleh Satpol PP, cuma secara umum begitu. Ketika pelanggaran kedua, sanksinya menyerahkan 5 masker. 5 masker. Dan masker itu bukan untuk petugas. Masker itu akan kembali ke masyarakat melalui PMI. Nah, jadi maskernya kami serahkan oleh Satpol PP ke PMI untuk dibagikan lagi ke masyarakat melalui program-program PMI. Nah, kemudian masih juga melanggar dia ini. Ketiga kalinya masih melanggar, itu sanksi sosial. Menanam buah-buahan. Bukan ya, menanam tanaman pelindung atau buah-buahan. Nah, itu jelas. Kalau kembang nggak boleh, kembang nyamannya mendatak di muka rumah kan. Ini supaya sanksi sosial. Jadi dia memang berduhara di orang Banjar tuh. Pak, itu tanamannya disiapkan atau nyari? Dia nyari sendiri, Pak. Nyari sendiri, ditanam di tempat sendiri. Nah, jadi kan
SRI-nya juga tanaman pelindung tuh bisa macam-macam ya Pak Gadi, ini paham apa-apa nanti. Oke. Ya. Itu baru 3 ya. Baru 3 ya. Nah, terakhir Oh, masih sampai 4 kali melanggar nih Pak. kalau I-nya melanggar juga, Macam bener. ya bahasa kita pelihat tuh macal, jadi terpaksa Pak denda Denda 100.000. 100.000. Itu pun kita serahkan ke PMI dan kembali masyarakat mulai kegiatan kepengurusan PMI. Nah, jadi kadar istilah masuk ke Pemda. Kadar masuk ke Pemda, petugas kadar baik ini murni untuk masyarakat. Ini adalah bagian dari edukasi kami bagaimana masyarakat bisa mematuhi. Nah, itu intinya. Sama masker tadi kalau sama masker ya. Kalau jaga jarak itu langsung dendanya bila ketemu perorangan atau kelompok itu adalah 5 masker. 5 masker. Langsung 5 Pak ya? 5. Pak, biasanya kan saya masih lihat tuh di tempat-tempat makan masih rame, berombol, makan rame-rame. Itu bakal dikenakan sanksi? Iya, tapi kita lihat kasuistiknya. Apakah dia bergerombol karena individu atau karena yang pemilik? Kalau pemilik warung sudah mengatur jarak, ternyata I-nya si pengunjung itu menambahi lagi kursinya, terjadi kerumunan dan tidak menjaga physical distancing, itu pada perorangan. Tapi kalau warungnya itu tidak menyusun kursinya berdasarkan jarak, itu warungnya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Pri tadi ya. Ibu Pri, Pak. Pendengar selamat pagi. Mungkin pada kesempatan ini saya juga menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya, bahwa kondisi COVID tidak cuma di tempat kita, ini tingkat provinsi, nasional, bahkan juga dunia itu terus meningkat, belum ada tanda-tanda melandai. Oleh karena itu juga sebenarnya ada sudah strategi dari WHO maupun dari tingkat nasional kita, bahwa strategi itu yaitu protokol kesehatan itu untuk bisa memutus penyebaran. Namun karena belum banyak yang memahami mungkin ya, atau ketaatan itu berkurang, maka lalu instruksi Presiden juga muncul yang baru, yang terbaru itu tanggal 4 Agustus 2020 nomor Perpres instruksi nomor 6 tentang ini juga gitu. Jadi dasar daripada dibuatnya Perpres ini juga untuk kita, khususnya peraturan Bupati, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di Kabupaten Laut. Dan ini juga ada 3 tujuan yang utama sebenarnya, yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan PK COVID-19. Jadi ini unsur elemen edukasinya juga tinggi. Jadi mungkin bukan target denda itu saja, karena tapi ada pembelajaran. Sebenarnya edukasinya apa ya? Edukasinya. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum. Pengenaan sanksi protokol kesehatan COVID-19. Jadi petugas itu ada pegangan untuk bisa menerapkan ini. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan PK COVID-19 ini. Sehingga selama ini mungkin dianggap belum optimal ya, kita lakukan dengan ini, ada dasar hukum sehingga bisa lebih optimal. Kaitan dengan data kita, karena di bidang kami, saya sebagai koordinator, di mana di dalam bidang kami itu ada terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, dari akademisi, dari Politeknik ada, kemudian dari Baperda bidang perencanaan ada, dan juga dari BPS yang menyangkut data. Kita berusaha menghimpun data ini semua, ya, khususnya setiap periode kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan membahas, menganalisis, kemudian memberikan semacam solusi atau saran-saran kebijakan. Kita ketahui bahwa sekarang ya, untuk daerah kita ya, kita terdiri tanah laut itu sudah tembus 600 lebih yang positif. Kemudian yang sembuh juga alhamdulillah di atas 50%. Kalau tidak salah Pak Bambang disebutkan 50%. Kemudian yang meninggal juga relatif di bawah nasional maupun provinsi. Artinya kita masih bisa menekan hal ini. Kemudian juga upaya protokol kesehatan yang ditetapkan dengan terbit ini juga berusaha untuk bisa menekan lebih rendah lagi tingkat kematian
kemudian meningkatkan tingkat penyembuhan serta mencegah pasien-pasien penularan baru. Ya, ini sebenarnya. Jadi nanti peraturan ini Pak Bambang ya, kita ketahui ini dilaksanakan oleh polisi di backup oleh kepolisian dan TNI. Ya. Serta yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat untuk patuh Pak ya? Iya, untuk patuh itu. Sementara itu Bu yang kita sampaikan, ya, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke, baik. Selain Satpol PP, kepolisian dan juga TNI, mungkin masyarakat ini berhak nggak Pak nanti untuk memberikan masukan atau laporan seperti itu? Itu yang kami harapkan. Misalnya kata operasi. Oke, tapi jangan menindak Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh menindak adalah Satpol PP dan dapat dibantu oleh kepolisian dan TNI. Ya. Baik. Tapi kita masih dalam masalah sosialisasi ya. Oke. Baik. Ya, kemudian dari ini masih ke Pak Riyadi nih, saya pengen tahu tentang penelitiannya sendiri Pak. Kita tahu trennya meningkat ya Pak ya, kesembuhan juga meningkat. Mungkin kesalahan atau salahnya di mana gitu mungkin ya? Ya, terima kasih. Himpunan dari ID anggota kami ini memang ada beberapa pointer, beberapa hal aspek yang menyebabkan masyarakat ini banyak belum patuh, belum memahami. Ada 12 poin Pak ya. Pak Bambang itu kemarin ada catat. Nah ini yang mungkin akan secara pelan-pelan ya, secara bertahap itu bisa kita selesaikan tahap demi tahap. Ya, salah satunya juga kemarin belum ada dasar hukum, belum ada untuk pegangan petugas ya. Itu sekarang sudah ada. Ya, itu salah satu mungkin menindaklanjuti. Kemudian juga nanti ada hal yang secara operasional yang mungkin belum efektif ya, efisien dan lain-lain. Itu juga masing-masing koordinator di bidang gugus tugas ini berusaha merumuskan solusi-solusi yang lebih efektif lagi. Oke. Ya. Kalau untuk yang saat ini kita perlukan agar bisa lebih cepat penanganannya seperti apa Pak? Sebenarnya seperti ini kita sudah lakukan penerapan SK Pergub ini. Ya. Jadi terutama yang protokol kesehatan itu kan ada beberapa poin yang penting, terutama tadi penggunaan masker strateginya, kemudian jaga jarak ya, physical distancing tadi, kemudian juga cuci tangan, dan setiap tempat diwajibkan tadi seperti yang disebutkan Pak Bambang, tempat-tempat tersebut harus menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan sabun. Tentunya cuci tangan dengan air dan sabun, itu yang maksudnya. Airnya yang mengalir Pak ya? Air yang mengalir gitu. Kemudian tidak kalah penting itu juga masing-masing masyarakat individu itu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Istilahnya ada PHBS. Ya, Oke, baik. Yang saya tambahkan Mas. Oke, silakan. Dan ternyata meningkat. Kita kemarin kalau nggak salah ranking 2, sekarang ranking 3 kalau nggak salah ya. Kalau yang baru. Jadi begini, di awal kita memang kebijakan pemerintah daerah itu adalah PSBB. Bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi kita ada pemeriksaan skala besar-besaran Pak. Di awal COVID itu bulan Maret ya, Maret April itu kita gencar mencari, memburu yang memang yang menjadi target kita itu orang dalam perjalanan Pak. Orang dalam perjalanan, pelaku perjalanan dari daerah merah itu yang menjadi target. Bisa juga karyawan yang PP, pegawai PP juga, dan orang yang petak langsung. Kita gencar dengan target 15.000 rapid. Kita gencar, semua puskesmas gencar mencari itu, sehingga angkanya ini memang banyak, karena kita selalu mencari. Nah, sekarang kita terakhir saya pantau itu dari 15.000 rapid kemarin ya, 15.000 ini 8.600, kita sampai 9.000 lah sekarang sudah. 8.600 realnya masih di data. Swab juga sekarang kan trennya sudah bergeser ini. Kita lebih banyak swab. Tapi rapid tetap kepada misalnya ibu hamil, ya, ada beberapa, ada nanti Pak Julin yang ada untuk pesantren, tetap rapid. Tapi yang untuk swab
kita ini nanti Pak Yuli bilang pertama suspeknya sekarang siapa? Suspek itu orang yang memang ada gejala ISPA dan ada riwayat perjalanan dari nanti teknisnya Pak Yuli bilang begitu. Cuma hari ini saya ingin mohon masyarakat kesadarannya, karena kalau kita tidak memburu yang memang berpotensi COVID ini, kita nanti akan jadi boom, Mas. Iya. Kita tidak bisa deteksi, tidak bisa kendalikan, tiba-tiba mereka parah. Ya, tiba-tiba saja Saja timbul. Sakit, Iya. ya. Nah, jadi pesan Pak Bupati, jangan takut di rapid, jangan takut di swab. Itu ada cara kita paling ampuh memisahkan masyarakat yang sehat dan tidak sehat. Rasulullah pun ada hadisnya mengatakan, pisahkanlah di antara kami yang sehat dan tidak sehat. Nah itu. Jadi kalau dulu, nah ini penting. Dulu ketika rapid test positif langsung ditarik ke fasilitas khusus karantina di kita tuh. Di Pelihari, di Exbiasin dan di Hutan Kota. Itu dulu. Semua rapid test positif. Nah sekarang ada kebijakan rapid test positif itu bisa isolasi mandiri. Jadi masyarakat jangan takut, karena memang dulu kita keras, Pak. Kita memang betul-betul ingin memutus langsung mata rantai itu. Nah sekarang pun ini dengan edaran dari Ibu Kadinkes bahwa orang yang swab, nah ini bisa swab tes positif, ya kan? I-nya itu tidak bergejala atau ringan, itu memang dianjurkan ke karantina, tapi boleh mengajukan isolasi mandiri. Nah ini yang Isolasi mandiri tapi dengan persyaratan. iya, artinya isolasi mandiri memang persyaratan isolasi mandiri. Tempatnya sendiri, dia dilayani, alat makannya sendiri, ya serba sendiri. Jadi ini memang harus sesuai standar. Jadi boleh. Nah makanya ini ketakutan Mas. Nah, saya akan jelaskan. Saya keliling kecamatan, dialog dengan masyarakat. Kebanyakan mereka itu menolak untuk swab dan rapid. Nah itu orang menolak, kan kita bagaimana bisa mengendalikan? Alasannya ada banyak itu. Ada 12 kriteria ini sebagian saya bacakan. Kenapa masyarakat banyak menolak ya? Menolak untuk dilakukan swab atau Swab rapid itu satu faktor ekonomi. Karena kan ketika dia itu positif saja langsung dikarantina sehingga tidak bisa bekerja. Sekarang lebih longgar. Kalau I-nya itu rapidnya positif bisa isolasi mandiri. Swab positif pun kalau kan bergejala ringan bisa mengajukan ke pasien. Tapi sebaiknya kalau sudah positif, saya sarankan di karantina saja karena sudah positif. Ya. Apa alasannya? Satu faktor ekonomi, yang kedua takut di karantina. Nah ini kebanyakan nih Pak, takut di karantina. Dia takut di karantina itu per hari kan? Karena ketika di karantina dia mereka tidak bisa kerja, berpisah dengan keluarga. Kemudian ada juga yang merasa sehat. Jika kan perlu direpit atau di swab. Kemudian juga adanya ini fenomena yang kami juga terkejut, adanya larangan dari pasien yang pernah dirawat di pasien khusus. Biasanya keluarganya ya kan dirawat sekali. Nah itu yang kami juga agak sedikit kaget. Nah itu berarti ada sesuatu kepada di pasien khusus itu standar perawatannya. Ya. Kemudian anggapan bahwa swab itu sakit. Kan di hidung kan, padahal tidak ya Pak Juli, itu saya sudah memastikan tidak sakit itu, cuma dipasukkan begitu sebentar. Kemudian tidak percaya hasil swab, nah ini masyarakat tidak percaya. Nah ini yang salah satu juga adanya hoax medsos. Jadi saya harapkan seperti yang Bapak Bupati harapkan, jangan percaya hoax konspirasi global itu hoax. Ini kepentingan orang kesehatan itu hoax semua, tidak itu, ini memang real. Corona ini ada. Kalau dikatakan kepentingan orang kesehatan, kenapa banyak gugur dokter kita perawat menjadi menjahit COVID? Artinya kan corona ini ada pilih-pilih Pak. Kalau yang kita konspirasinya, mungkin kan dokter itu meninggal ini rekayasa kan? Karena seorang lagi nyaman mana? Dan semua meninggal karena COVID. Ini contoh nih, senior kita, orang yang luar biasa berjuang di COVID, tanah laut, Pak Jaka. Dia hasil ronsen paru-paru putih Pak semua.
Paru-paru dia tuh kalau saking terpaparnya dia itu memang. Nah jadi Pak Jaka adalah pahlawan tanah laut bagi kita. Dia ada gugus sebagai mujahid, Pak. Dan itu orang yang berjuang betul-betul dari awal COVID. Pas yang sus adalah Pak Jaka yang luar biasa. Kita doakan Pak Jaka ya, khotimah gitu. Jadi mohon masyarakat jangan menolak. Ini ada kasus di salah satu kecamatan, dia itu terpapar COVID dan dia ada jantung, Pak. Dirawat di rumah sakit kita. Karena jantungnya aja dapat dirawat dengan gratis. COVID-nya juga dirawat, jantungnya. Coba kalau dia secara mandiri berapa? Jadi sekarang pemerintah menyiapkan biaya yang besar untuk merawat COVID ini. Jangan khawatir. Sehingga kata Bupati kalau memang bergejala sakit segera aja. Pemerintah ini adalah menyelamatkan masyarakat, tidak mungkin mengorbankan. Itu kan. Dan juga yang meninggal juga tidak hanya masyarakat. Ya kan tenaga medis kita juga banyak, dokter, perawat. Jadi saya pikir jangan percaya hoax. Ikuti anjuran pemerintah, itu paling benar. Mungkin ke Pak Yuli belum ada suaranya, kita minta keterangannya sedikit ya. Nah, beliau ini di gugus tugas menangani tentang sosialisasi dan edukasi, Pak ya. Ya oke. Selama ini mungkin seperti apa, Pak? Sehingga mungkin ini trennya meningkat, ini edukasinya mungkin seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota tim gugus tugas di sosialisasi dan edukasi. Awal-awalnya COVID-19 di tanah laut, kita memang di jajaran kesehatan, khususnya kami di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memang sudah gencar melaksanakan edukasi ke masyarakat, baik melalui poster-poster, kemudian leaflet, spanduk, kemudian ada juga kita melaksanakan dialog dengan masyarakat secara langsung. Jadi kemudian media sosial juga, kemudian juga WhatsApp, segala macam, Facebook dari teman-teman di puskesmas juga sudah gencar. Juga mereka sebelum melaksanakan rapid juga ada edukasinya, ada sosialisasinya pada masyarakat. Memang semakin hari sampai sekarang ini sudah kita 4 bulan ya, sudah 5 bulan ini kita terkait dengan COVID-19, masyarakat sudah banyak yang sudah tahu lah apa itu COVID, penularannya seperti apa, segala macam. Namun kadang berita-berita hoax yang bikin mempengaruhi sekali. Nah ini bikin kendor lagi, mereka pakai masker kendor lagi. Ada berita-berita yang sedikit aja, padahal beritanya yang memang tidak sekilas, tapi langsung mereka akhirnya maskernya dilepas, kemudian jaga jaraknya kurang lagi, kemudian juga cuci tangannya tidak rutin lagi. Nah ini, tapi kita terus menerus, memang tugas kita di Dinas Kesehatan untuk selalu mengedukasi masyarakat, apalagi dengan terbitnya Pergub ini terkait dengan protokol kesehatan dan sanksi ya. Jadi kita terus juga melakukan edukasi ke masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Polri terkait dengan kampung tangguh. Kita sudah ada 10 kampung tangguh yang kita sosialisasi dengan relawan-relawannya. Jadi kita sosialisasi terkait COVID, protokol kesehatan, kemudian relawan juga sebagai kepanjangan tangan kita untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19, protokol kesehatan. Intinya apa? Protokol kesehatan supaya kita produktif. Artinya kalau pegawai pulang, kalau penjualan pulang, kalau beribadah. Nah ini intinya protokol kesehatan. Kemudian juga aman dari COVID-19. Nah oleh sebab itu kita harus
mematuhi protokol kesehatan ini gagasan kita juga, gagasan keluarga kita, gagasan lingkungan kita, supaya kita kembali ekonomi kita meningkat, kembali kita kawa ke perumahan, kawa beracara-acara, berjualan khususnya. Oke, maaf sebentar saya potong sedikit. Seberapa aman mungkin Pak ini kita apabila kita menerapkan protokol kesehatan ini, penularan itu seberapa aman maksudnya? Menurut beberapa penelitian memang kalau kita memakai masker ini kita sudah melindungi 85% dari tertular. Apalagi sama-sama kita semuanya pakai masker. Ini sudah hampir 90%. Apalagi kalau memakai masker dengan benar. Artinya jangan digulung, masker digantung. Kemudian kita kalau nyebut bendera, maskernya tetap dipakai. Nah, kalau yang berjualan memakai masker, ini pas ada pembeli, jangan diturunkan maskernya, tetap aja dipakai. Benar ya. Harus benar. Dengan baik dan benar. Oke, silakan lagi. Kemudian juga kita di kesehatan edukasi kita terkait juga dengan stigma. Nah, artinya masyarakat ini kita harapkan bisa menerima seseorang yang terkena COVID, bukan dianggap sebagai sesuatu yang jelek, benar ada bagus di lingkungan. Nah, artinya kalau orang kena COVID itu kita dukung, kita beri semangat, karena imunitas ini sangat juga mempengaruhi proses penyembuhan. Nah, kalau kada didukung, dikucilkan, malah imunitasnya menurun. Menolongi kadang menyambatinya iya. Nah, ini jadi kita di masyarakat kita beri dukungan. Kalau perlu kan kita beri bantuan. Nah, bantuan ke keluarganya, ada yang di karantina, ditinggalkan itu dibantu. Ya, karena COVID-19 ini kita perlu gotong royong. Nah, bukan hanya gugus tugas saja, bukan hanya relawan, kita seluruh masyarakat, seluruh elemen. Nah, ini saling membantu, saling mendukung untuk kita bisa produktif kembali dan aman di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Oke, baik Pak. Ini saya ingin tanyakan nih Pak, langkah strategis apa nih yang akan ditempuh oleh tim gugus tugas pencegahan dalam sosialisasi produk yang baru ini Pak? Mengingat banyak sekali penolakan-penolakan yang dihadapi, kemudian dan persepsi-persepsi yang salah, karena kan kita juga ini diterjang berbagai macam isu hoax nih Pak saat ini. Iya, yang ini adalah langkah strategis kita, produk ini adalah langkah strategis. Kita ada kewenangan untuk memaksa, ada sanksi, dan tentunya kita tetap juga edukasi persuasif tetap dilakukan. Kita akan dialog lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kawan-kawan di kecamatan, itu luar biasa mereka. Kecamatan puskesmas juga ada yang saya pantau tuh berkeliling desa, ketemu masyarakat. Jadi ini merubah perilaku tuh susah. Merubah perilaku itu perlu waktu dan treatment yang banyak. Contoh dulu helm. Betapa luar biasa susahnya. Sekarang kita tanpa ada helm kan rasanya tuh ada yang kurang. Jadi bagaimana sebuah kewajiban menjadi kebutuhan, sama dengan masker. Sekarang kita paksakan, harus dipaksakan. Nah, kita jadi kebiasaan. Nah, kemudian ini saya informasikan pada masyarakat, posisi terakhir kita total COVID kita 637. Berdasarkan ranking 3, itu yang dirujuk ke rumah sakit Bu Yasir, itu memang sudah parah dari rumah. Sudah anfal, sudah parah baru dirujuk. Tapi kalau dari pesan Pak Bupati, secara dini kita sudah di swab, sudah di rapid, kita tahu kita itu terpapar, langsung kita ditangani. Itu lebih baik dan lebih tepat. Dan selama ini berhasil Pak ya? Iya, buktinya kita 373 yang sembuh ini di Pasyansus dan di rumah sakit. Jadi dicatat yang meninggal itu memang sebenarnya orang yang terpapar COVID dan juga membawa penyakit bawaan. Nah, kalau misalnya, tapi kita merasa sehat-sehat aja nih Pak, karena merasa setelah ada melakukan perjalanan dari daerah yang zona merah, bahkan di Banjarmasin ada zona hitam begitu ya. Apakah boleh langsung datang ke puskes, saya minta ini dong, misalnya melakukan diri begitu Pak? Boleh ya Pak Yulila, karena mereka
pelaku perjalanan. Iya. Itu adalah target kami. Orang yang dari Jakarta. Kasus Banjarbaru itu saya dengar memang perjalanan dari Jakarta Banjarbaru. Nah, sehingga itu saya pikir wajib itu mereka pelaku perjalanan itu wajib selain yang kontak. Nah, ini ada namanya dulu OTG Pak Yuli. Itu yang bahaya tuh. Dia tidak ada gejala tapi dia itu kontak dengan orang positif. Akhirnya dia menjadi carrier orangnya. Iya, yaitu pesan Pak Bupati segera saja kalau ada gejala segera minta rapid swab sehingga tahu Pak pasti bahwa saya ini, dan ini bahaya kan corona ini kan penyebarannya cepat sekali nih, luar biasa cepatnya. Dan untuk corona ini kada kelihatan Pak. Iya. Kada kelihatan barangnya kita kada tahu. Nah, baik, itu permintaan Pak ya, tapi apakah nanti mereka dikenakan biaya atau tidak ada. Jadi saya sampaikan tidak ada biaya untuk tes swab dan rapid. Tapi kalau ingin misalnya pergi ke Jakarta itu pelayanan beda Mas. Kalau ini penanggulangan pencegahan. Kalau ada puskesmas atau siapapun puskesmas yang mengenakan tarif itu ilegal. Kecuali bedakan dengan orang perjalanan, orang yang akan melakukan. Nah, itu kan namanya pelayanan. Iya, persyaratan nanti. Ya, itu kan itu mandiri wajib bayar dan kita tidak boleh gratis. Yang gratis itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan. Orang bepergi, orang perjalanan, orang namanya orang yang ispa tempat itu yang jadi target kita itu gratis, Pak. Ya. Lagian itu kalau kita biarkan nanti akan malah berbahaya. Nah, makanya kita ini gencar, Pak. Contoh ini di daerah lain dia itu masuk ke karantina kalau sudah bergejala. Kalau sudah bergejala Mas, biasanya dia di swab positif, tapi kalau tidak bergejala masih. Kalau kita asalnya swab kita anjurkan, kita wajibkan ke Pasyansus, tapi dengan boleh mengajukan. Baik. Jadi kita ini memang bujur-bujur dari awal kita langsung kita cut gitu. Ya, makanya dari masyarakat tadi saya bilang katanya ini dicari-cari karena sebenarnya enggak, ini buat ketika gini kayak sepertinya. Tidak dicari-cari, ini adalah upaya kita untuk di awal mungkin memutus ini. Nah, memang agak keras di awal, memang keras kebijakan, tapi itulah untuk keselamatan kita bersama, itu ya kebijakan yang diambil pimpinan. Nanti di bidang edukasi dan sosialisasi itu lebih masif lagi untuk dilaksanakan. Kemudian juga tidak kalah penting melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Serta dalam penerapan ini harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang biasa di sini sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Itu nanti dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ini. Ya, kemudian yang tidak kalah penting bahwa kita awalnya adalah aspek kesehatan yang utama ya, sejak 3 bulan pertama wabah ini, tapi setelah berikutnya tidak mau ekonomi juga harus ada di perhatian. Makanya lalu muncul sebuah strategi yang tanggap darurat, tapi bukan PSBB yang katakan Pak Bambang tadi. Karena kalau PSBB apalagi lockdown itu menutup semua aktivitas ekonomi. Kalau ini akses ekonomi tetap jalan, tapi dengan pengetatan dalam hal protokol kesehatan. Insya Allah kalau itu diterapkan semua bisa lancar. Karena sekarang ada istilah mengatakan ketakutan terhadap ancaman kematian COVID-19 itu tidak melebihi ketakutan dengan ketiadaan pangan di keluarganya. Sehingga ini sangat penting. Baik, Pak dari edukasi Pak Yuli, mungkin mengenai konsumsi makanan yang baik mungkin seperti apa bisa disampaikan? Untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh, salah satu upaya mencegah COVID-19 yaitu kita perlu kalau di istilah kami itu isi piringku. Nah, jadi konsumsi kita makan 3 kali sehari. Ini harus ada nasinya, sayurnya, ikan, kemudian ini kan juga buah. Nah, ini buah bentar kita makan ini ada buahnya. Kalau ada limau, pisang, yang sering di sekitar rumah kita. Kemudian ini terkait dengan pelayanan. Ini kami kan masa pandemi ini setiap yang masuk rumah sakit, nah ini kan harus di rapid dulu. Nah, di rapid, kemudian untuk memisah antara yang reaktif dan yang ada virus kemungkinan tidak
Kemudian ini ada juga yang bertakon yang meninggal. Jadi ikutan di rumah sakit karena bilanya reaktif meninggal, protokol kesehatan yang memang di rumah sakit kondisinya seperti itu. Artinya kalau ada pasien masuk reaktif kemudian meninggal, memang protokol kesehatan untuk pemakamannya. Nah, jadi kata diolah memang keputusannya pemakamannya memang protokol kesehatan, kada diolah atau ada yang bawa nih untuk kita bagian di kesehatan. Enggak, ini malah kita sendiri di kesehatan juga imunitas kita juga perlu kita tingkatkan. Jadi kita perlu juga mencegah juga. Nah, itu saja. Suplemen gimana kalau suplemen, Pak? Kalau suplemen ini memang kita masa pandemi ini perlu minum vitamin setiap hari. Nah, di samping makanan tadi, istirahat yang cukup, hindari stres, kemudian minum vitamin bila kita kondisi tidak baik. Mungkin terakhir ke Pak Bambang, silakan Pak. Statement, jadi masyarakat harap memahami bahwa sanksi ini bukan hukuman. Sanksi ini semata untuk mendidik masyarakat, untuk menyelamatkan masyarakat yang lain. Jadi kita berupaya menyelamatkan masyarakat yang patuh, ya kan, dari yang tidak patuh, karena banyak yang tidak patuh. Yang kemudian bahwa protokol COVID itu menurut ulama kita ada 4. Nah, ini penting baik untuk mencegah agar akil coronanya segera minggat. Nah, 1 protokol kesehatan itu pasti. Pilarnya 3, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, ya kan? Jaga jarak, pakai masker, itu adalah wajib. 3 pilar di samping, menjaga kesehatan, olahraga, dan jaga imun. Yang kedua, protokol doa. Nah, kita banyak berdoa, hibaki berdoa kepada Allah. Banyak baik doa itu di ratib atas ada doa-doa, banyak doa yang kita agar wabah ini segera berlalu. Banyak itu doa-doa kita. Kemudian protokol selanjutnya adalah banyak istighfar. Karena corona ini adalah ujian dari Allah. Semua dari Allah. Allah lah yang akan menghilangkan. Ini banyak istighfar, siapa tahu ini kan ditegur oleh Allah. Inilah teguran dan ujian. Kemudian setelah istighfar banyaki selawat. Setelah itu juga banyaki sedekah. Karena sedekah ini bisa mencegah bala. Nah, itu banyak. Dan terakhir, nah ini kan semua ujian dari Allah nih, ujian dan teguran, Pak. Karena kita tahu bagaimana situasi dunia sekarang. Nah, ini supaya kita kembali kepada Allah, artinya kembali juga kalau secara kesehatan kembali bersih, kembali suci. Yang terakhir ini kata-kata ulun izin 2 kali ulangi supaya masyarakat memahami. Kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 itu akan berakhir, betul kan? Tapi yang kita tahu, kalau kita pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak, itulah yang akan menghilangkan COVID. Saya ulangi lagi, kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 berakhir. Tapi yang kita tahu dan kita yakini adalah ketika kita disiplin protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak, itulah yang kita yakini akan menghilangkan, akan membuat akil corona ini minggat dari dunia. Amin. Ya, itu pesan Allah. 2 hal yang harus digarisbawahi bahwa Pergub ini untuk menegakkan sanksi kepada mereka tidak menggunakan masker dan tidak melakukan physical distancing. Dan informasinya ini masih dalam tahap sosialisasi sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ini. Dan pada tanggal 19 Agustus itu mulai diberlakukan, Pak ya, akan diambil tindakan apabila ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak melakukan physical distancing tadi, Pak ya. Ya. Sebagai catatan ini sanksinya nanti diberlakukan secara berjenjang. Iya. Tadi sampai 4 kali Jadi nakal, Pak ya. tidak langsung denda 100. Betul. Itu terakhir. Nah, kalau masyarakat pahami, itu terakhir dan itu diserahkan ke PMI, bukan ke kas daerah. Kalau dipahami, ini denda ini dari masyarakat kembali ke masyarakat.
dan itu pun yang keempat. 4 kali Pak. Semoga itu tidak terjadi. Nah, kami juga tidak mengharapkan denda itu, Pak. Nah, kami mungkin di awal tetap yang sanksi 1 dulu, Ya. masker itu dulu. Kami tidak berharap ada sanksi 100.000, kami tidak berharap. 4 kali itu kayaknya nakal banget gitu. Iya, kalau bahasa kita di keluar tuh mecah. Bahasa kasarnya muol. Enggak. Iya. Muol. Oke, baik, luar biasa Pak, terima kasih banyak kehadirannya, informasinya hari ini luar biasa. Kita mudah-mudahan bisa melaksanakan dan masyarakat juga mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Terima kasih sekali lagi, mungkin kita bisa nanti jumpa lagi Pak di lain waktu dan kesempatan. Ya, saya yang bertugas Mulyadi. Dan saya Bu Peri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam program talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.